Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retna Sutami dari kelas Visioner. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ujian praktek NLP dengan judul Analisis Emotion Detection menggunakan model BERT dan Transformers. Latar belakang yaitu transfer learning merupakan proses pelatihan model pada tugas tertentu, yang kemudian model tersebut digunakan untuk tugas lainnya. Pada percobaan kali ini, saya menggunakan sequential transfer learning dengan model BERT dan transformer. BERT dipilih karena ingin menghasilkan fitur berdimensi rendah yang menitik beratkan pada konteks kalimat, sehingga kata yang sama pada dataset belum tentu memiliki vektor yang sama karena bergantung pada konteks dari teks yang ada di dalam dataset tersebut. Nah, dataset yang digunakan adalah Emotion Detection Dataset. Pada dataset ini terdapat 4.403 data berupa tweetan di Indonesia dengan 5 label kelas, yaitu love, anger, sadness, joy, dan fear. Dataset ini sudah melakukan training dari 1 juta tweet menggunakan word to fact dan fast text. Nah, selanjutnya yaitu pre-processing data. Pada bagian pre-processing data, data diubah dengan mengganti teks menjadi lowercase, kemudian dilanjutkan dengan menghapus URL, angka, tanda baca, dan white space yang ada pada dataset, lalu mengapply data dengan label tweet ke variabel teks pre-processing. Nah, pre-processing data ada pada bagian data acquisition. Nah, label diubah ke dalam bentuk integer, yaitu angry indeksnya 0, fear indeksnya 1, happy indeksnya 2, joy indeksnya 3, sadness indeksnya 4. Jadi data label yang awalnya objek dan tweet diubah menjadi integer label, tweetnya objek. Kemudian melakukan text pre-processing. Ini adalah bagian pre-processing data, yaitu mengubah teks menjadi lowercase, menghapus URL, angka, karakter, tanda baca, dan menghapus white space. Kemudian mengapply kelas tweet atau label tweet menggunakan ke dalam variabel text pre-processing. Kemudian ekstraksi fitur. Pada bagian ini dataset dibagi menjadi 3. Nah, pada bagian ekstraksi fitur dataset dibagi menjadi 3, yaitu data train, data test, dan data validasi. Untuk data trainnya ada 3.520 data testnya 4.440 data testnya 441 data validasinya yaitu 440 data. Kemudian model. Sebelum menggunakan model, dilakukan pre-train model yang akan digunakan ketika fine-tuning, lalu mengimport BERT tokenizer dari transformer. Setelah itu, melihat vocabulary dari proses pre-train model yang dilakukan sebelumnya, kemudian mengambil data untuk contoh tokenisasi. Nah, pada contoh kali ini saya menggunakan indeks ke-35. Kita lihat. Ini adalah pre-train model, proses pre-train model yang akan digunakan untuk fine-tuning. Kemudian kita mengimport BERT tokenizer dari transformers, lalu melihat vocabulary dari pre-train model yang telah kita lihat sebelumnya, dan mengambil data indeks untuk contoh tokenisasi. Data indeksnya yaitu indeks ke-35, yaitu
Kenapa pasangan seringkali diibaratkan sebagai rumah? Karena rasa nyaman bersamanya senyaman berada di rumah. Kamu bisa jadi apa saja, kamu selalu pulang menujunya. Nah, ini ketika dijadikan token menjadi menjadi perkata. Kemudian setelah melakukan pre-train, dilanjutkan dengan memecah token sebelum dimasukkan ke dalam model BERT, yang nantinya token tersebut harus dipetakan ke indeks pada kosakata tokenizer yang telah di-load sebelumnya. Nah, untuk pemecahan menjadi token itu berada pada bagian input formatting. Token ini harus dipecah dan harus dipetakan ke indeks pada kosakata tokenizer yang telah dilihat sebelumnya. Nah, untuk melakukan pemodelan, ada baiknya kita melakukan pemilihan panjang sequence atau max length-nya. Pada data kali ini, panjang token itu di antara 3 hingga kurang lebih 70 token. Sehingga saya memutuskan untuk mengambil max length-nya yaitu 40. Kemudian, membuat sebuah fungsi untuk menggabungkan proses tokenisasi dan menambahkan special token untuk keseluruhan data sebagai input formatting ke model BERT. Selanjutnya, membuat sebuah fungsi untuk memetakan hasil input formatting agar sesuai dengan model BERT. Dilanjutkan dengan membuat fungsi iterasi pada setiap kalimat pada seluruh data. Setelah itu, menentukan nilai hyperparameter untuk fine-tuning dan melakukan input format menggunakan fungsi sebelumnya ke seluruh data. Lanjut ke bagian input formatting pada data latih dan uji. Pada bagian def convert example to future, untuk membuat fungsi menggabungkan langkah tokenisasi dengan menambahkan special token untuk keseluruhan data sebagai input formatting ke model BERT. Lalu, variabel def mendefine map example to dict. Fungsi ini digunakan untuk memetakan hasil input formatting agar sesuai dengan model BERT. Jadi hasil input itu dipetakan agar sesuai dengan model BERT. Nah, di dalam fungsi ini terdapat search code sebagai token embedding, yaitu input IDS, token type IDS sebagai segment embedding, dan attention mask sebagai filter informasi mana yang akan dikalkulasi oleh model. Kemudian, kita akan membuat fungsi iterasi pada setiap kalimat pada keseluruhan data. Nah, untuk fungsi iterasi ini, agar data dapat dibaca, for ini sangat berpengaruh. Urutan label dan sentence ini sangat berpengaruh pada pembacaan data. Jadi misalnya urutan label itu ada label dan teks, maka urutannya adalah label dan sentence. Namun jika urutannya adalah teks dan label, maka urutan for harus sentence dan label. Nah, kemarin saya mengerjakan ini, mengalami error di bagian ini hampir 3 atau 4 hari. Jadi 3 atau 4 hari itu saya error di bagian ini, dan setelah bertanya ke salah satu coach, ternyata label sentence ini sangat berpengaruh untuk pembacaan data. Jadi H-1 kemarin saya baru menyelesaikan errornya dan melanjutkannya. Kemudian ini menentukan nilai hyperparameter untuk fine tuning. Yang pertama, epoch-nya 4, batch size-nya 6, learning rate-nya 0,005. Kemudian melakukan input formatting menggunakan fungsi sebelumnya pada data keseluruhan data. Kita akan mengencode data train, data test, dan data validasi. Kemudian
kita akan mengimport TF Bird for Sequence Classification dari transformer untuk melakukan klasifikasi dengan menambahkan linear layer di atas bulk output untuk pengklasifikasian, lalu menentukan optimizer, yaitu menggunakan sparse categorical cross entropy, dan melakukan compile model. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi berada pada bagian load pre-train model. Kita mengimport TF Bird for Sequence Classification dari transformer dengan membuat variabel bird model. Kemudian menentukan optimizer. Untuk kali ini saya menggunakan Adam optimizer. Lalu menggunakan sparse categorical cross entropy karena kita tidak menggunakan one hot vectors. Lalu kita mengcompile model. Model yang sudah kita definisikan di sini. Ini akan kita compile. Kemudian melanjutkan proses fine tuning dengan membuat variabel bird history dengan melakukan fit dengan variabel bird model. Kemudian membuat fungsi untuk memplot hasil training dan menyimpan model ke dalam bird model H5. Nah, ini adalah bagian fine tuning. Fine tuning ini variabel bird history isinya yaitu bird model yang sudah di-fit-kan, yang di-fit dan memiliki parameter train encode, epoch, batch size, dan validasi data yang sudah kita definisikan di atas. Kemudian membuat fungsi untuk memplotkan hasil training dan menyimpan model ke dalam bird model H5. Lalu kesimpulan, setelah dilakukan evaluasi dan prediksi, model BERT hanya mampu menghasilkan akurasi sebesar 24% dan belum mampu memprediksi teks input dengan baik, sehingga harus dilakukan analisis lebih dalam untuk mencari penyebab akurasi. Nah, dari analisis saya, kemungkinan besar akurasi ini dipengaruhi oleh tidak seimbangnya data, imbalance data. Nah, dapat kita lihat di atas, ketika kita lihat datanya, data ini sangat timpang. Ada 1101 data, 649, 1107, 637, dan 997 data. Nah, kemarin tuh saya mau membalancing data, namun karena waktunya yang tidak cukup, sehingga saya tidak jadi membalance data, dan hasil akurasinya itu sangat rendah, hanya 24%. Dan juga untuk prediksi juga belum bisa dilakukan dengan baik. Kemungkinan besar juga karena datanya yang jauh berbeda. Sekian penjelasan dari saya mengenai ujian praktik NLP kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.